TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita nantinya. Kami yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فروى ابن ماجة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. Bismillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Imam Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qalbin illa baina isbi'aini min asabi'ir rahman." Tidak ada hati kecuali berada di antara dua jari Allah Azza wa Jalla. In syaa aqamahu wa in syaa azaghahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan meluruskannya, dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan memalingkannya. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muthabbital qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Juga Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dengan mengatakan, Allahumma muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Qalat, maka Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab? Wahai Rasulullah, apakah hati itu berbolak-balik? Jawaban Nabi alaihi salatu wasallam, na'am, iya, ma min khalqillah min bani adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Tidak ada hati dari bani Adam kecuali berada di antara dua jari jemari Allah. Fa insyaallahu azza wa jalla aqamahu, jika Allah berkehendak maka Allah akan meluruskannya, wa insya'a azaghahu, jika Allah berkehendak maka Allah akan memalingkannya. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla alla yazigha qulubana ba'da idh hadana, agar tidak membolak-balikkan atau tidak melencengkan hati-hati kita setelah kita diberi petunjuk. Wa nas'aluhu an yahaba lana min ladunhu rahmah, dan kita memohon kepada Allah
agar memberikan kita rahmatnya. Innahu huwal wahhab, sungguhnya Allah Maha Pemberi. جدير بالمسلم مع المواظبة على هذا الدعاء أن يعرف أوصاف القلوب الزائغة وأحوالها، ليعرف مقدار ما ناله وظفر به من خير وعافية، ومقدار ما سلمه الله منه من شر وفساد، ليحمد الله على العافية ويسأله المعافاة الدائمة، وأن يحفظ له قلبه ويسلمه من الزيغ والانحراف، خاصة وأن القلب سريع التقلب. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. رواه أحمد والحاكم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القلب كريشة بفلاة من الأرض يقيمها الريح ظهرا لبطن. رواه أحمد وابن ماجه. وذلك لشدة تأثير الفتن على القلوب. Maka seyogianya bagi setiap muslim, di samping senantiasa membaca doa tadi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Seorang muslim seyogianya mengetahui sifat-sifat hati yang melenceng, juga keadaan-keadaan hati tersebut, agar ia mengetahui betapa besar kebaikan dan keselamatan yang dia dapatkan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari keburukan dan kerusakan. Tujuannya agar ia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perlindungan yang Allah berikan kepadanya, juga senantiasa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meminta kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga hatinya, menyelamatkannya dari kesesatan dan penyimpangan, terutama karena hati itu sangat mudah untuk berbolak-balik, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqalbu bani Adam ashaddu inqilaban minal qidri idza ijtama'a ghalayanan. Sungguh hati anak Adam lebih mudah untuk terbalik daripada panci yang bergetar karena mendidihnya air di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Juga dari sahabat Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, inna hadzal qalba karishatin bifalatin minal ard. Sesungguhnya hati ini seperti bulu yang berada di tengah padang pasir yang luas. Yuqimuhar rihu dhahran li batnin, yang dibolak-balikkan oleh angin yang bertiup. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Karena ini menunjukkan besarnya pengaruh fitnah terhadap hati-hati manusia. وقد ذكر الله جل وعلا أوصافا عديدة للقلوب المريضة العليلة في كتابه تحذيرا وإنذارا من تلك الحال. فمن هذه الأوصاف العمى، قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والمعنى أنه معظم العمى وأصله، وهو العمى الضار في الدين، لأنه بسببه لا يبصر الحق ولا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر، كيف وقد قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، وقوله: إنما الماء من الماء،
وقوله ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس، وقوله ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد ما يعينه ولا يفطن له فيتصدق عليه، وقوله ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلم يرد نفي الأسماء عن هذه المسميات، إنما أراد أن هؤلاء أولى بهذه الأسماء وأحق ممن يسمون بها، فهكذا قوله لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa sifat-sifat hati yang sakit, sifat-sifat hati yang mempunyai penyakit dalam Al-Quran, dalam rangka peringatan kepada kita semua dari bahayanya hati-hati tersebut atau sifat-sifat tersebut. Di antara sifat-sifat hati yang sakit yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu al-ama, buta. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, akan tetapi hati-hati yang buta yang berada di dalam dada. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kebanyakan kebutaan dan asal kebutaan, dan inilah kebutaan yang berbahaya bagi agama kita. Karena jika hati itu buta, maka dia tidak akan dapat melihat kebenaran, tidak akan dapat mengetahui kebenaran. Sebagaimana orang buta tidak mampu melihat sesuatu yang terlihat oleh orang yang tidak buta. Bukan yang dimaksud oleh ayat ini yaitu tidak adanya buta mata. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan laisa 'alal a'ma haraj, tidak ada halangan bagi orang yang buta. Juga Allah berfirman abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang orang buta. Jadi bukan buta mata yang Allah nafikan atau tiadakan, tapi yang dimaksud dengan ayat tadi buta yang berbahaya. Buta yang paling berbahaya, buta sebenarnya yaitu ketika seorang buta hatinya. Bahkan kebutaan mata jika dibandingkan dengan kebutaan hati seperti tidak ada pengaruhnya. Maka di sini ya di beberapa sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang lain, beliau pernah mengatakan innamar riba fin nasi'ah. Riba itu adalah riba nasi'ah. Juga beliau pernah mengatakan bersabda innamal ma'u minal ma'. Sungguhnya air itu dari air, maksudnya wajib mandi jika seorang keluar air mani. Juga sabda beliau, akan tapi ini adalah permasalahan yang sudah dihapus hukumnya, yaitu ya dalam hadis lain dikatakan jika bertemu dua khitan maka wajib mandi. Kemudian juga sabda beliau laisal ghina an kathratil 'ard, bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta. Innamal ghina ghinan nafs, sungguhnya kaya sebenarnya adalah kaya jiwa, kaya hati. Juga sabda beliau laisal miskin alladzi tarudduhu luqma wal luqmatan wat tamra wat tamratan, bukanlah orang miskin yang pergi jika diberi sesuap atau dua suap makanan atau satu buah kurma atau dua buah kurma, tapi orang miskin yang sebenarnya yang patut untuk dikasihani adalah orang miskin yang tidak mendapati kecukupannya tapi tidak diketahui ya, karena dia tidak meminta-minta sehingga tidak diberi sedekah. Juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam laisa syadidu bis-sur'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat bergulat. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, akan tapi yang kuat sebenarnya adalah yang memiliki, yang bisa menguasai dirinya ketika dia sedang emosi atau sedang marah. Jadi yang dimaksud bukan tidak ada orang buta, tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang kuat, tapi ya yang lebih berhak untuk diberi ya, nama tersebut adalah apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala la ta'mal absar, ya, bukanlah mata yang buta
Akan tapi hati yang buta, maksudnya adalah kebutaan hati itu lebih berbahaya daripada kebutaan mata. ومن أوصافها ما ورد في قوله تعالى أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه، قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت فلا يدخلها خير أبدا، وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج الذي قد ضرب عليه قفل، فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه، وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان. Di antara sifat-sifat hati, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati-hati itu telah terkunci. Maksudnya adalah hati-hati mereka terkunci sehingga tidak ada sesuatu apapun dari kebaikan yang bisa masuk ke dalam hati tersebut, karena keburukan telah mengunci hatinya dan tidak ada kebaikan yang bisa masuk sedikit pun ke dalam hati tersebut. Seakan-akan hati tersebut seperti pintu yang terkunci rapat, yang sudah dikunci dengan kuat, sehingga selama kunci tersebut belum dibuka maka tidak mungkin bisa masuk ke dalamnya. Demikian pula hati, selama hati itu tertutup dan terkunci, maka keimanan tidak mungkin masuk ke dalam hati tersebut. وكذلك من أوصافها الختم والطبع، قال تعالى ختم الله على قلوبهم، وقال تعالى طبع الله على قلوبهم. والختم والطبع هو التغطية على الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء، فهما متقاربان في المعنى، لكن يختص الطبع بأنه ختم يصير سجية وطبيعة، فهو تأثير لازم لا يفارق. Di antara sifat-sifat hati yaitu al-khatmu wat-tab'u, yaitu hati yang terkunci, hati yang tertutup. Allah Ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati-hati mereka. Juga Allah Ta'ala berfirman, taba'allahu ala qulubihim, Allah mengunci hati-hati mereka. Kata al-khatmu wat-tab'u adalah at-taghtiyatu 'ala syai', yaitu menutup sesuatu, wal istithaqu minhu, yaitu menutupnya dengan kuat, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa masuk ke dalamnya. Maka dua kata ini, al-khatmu wat-tab'u, adalah dua kata yang mirip artinya, tapi kata at-tab'u itu lebih khusus lagi, sehingga jika dikatakan tubi'a atau taba'allahu ala qulubihim, Allah menutup dan mengunci hatinya, seakan-akan sifat tersebut sudah menjadi tabiat bagi hati tadi yang tidak mungkin terpisah darinya. ومن أوصافها ما ورد في قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وقوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وقوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وهي جمع كنان كعنان وأعنة، وأصله من الستر والتغطية، وقد أقروا على أنفسهم بذلك فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فذكروا غطاء القلب وهي الأكنة، وغطاء الأذن وهو الوقر، وغطاء العين وهو الحجاب. والمعنى لا نفقه كلامك
ولا نسمعه ولا نراك. والمعنى إن في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ما تقول ولا يراك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلوبنا في أكنة مثل الكنانة التي في السهام. وقال مجاهد رحمه الله: كجعبة النبل. وقال مقاتل: عليها غطاء فلا نفقه ما تقول. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara sifat-sifat hati yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan pada hati-hati mereka penutup-penutup sehingga mereka tidak bisa memahami ayat-ayat kami. Juga pada telinga-telinga mereka ada penutup yang menyumbat pendengaran mereka, dan apabila mereka melihat setiap tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tidak beriman kepadanya. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra, dan kami jadikan pada hati-hati mereka penutup sehingga mereka tidak bisa memahami. Juga pada telinga-telinga mereka ada penutup yang menyumbat pendengaran mereka. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura, dan jika engkau menyebutkan nama Allah, menyebutkan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka berpaling dan lari darinya. Juga Allah Ta'ala berfirman, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra, sungguhnya kami jadikan pada hati-hati mereka penutup-penutup sehingga mereka tidak memahami. Juga pada telinga-telinga mereka ada penutup yang menutupi. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada, dan jika engkau mengajak mereka kepada petunjuk, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk itu selamanya. Dan kata akinnah jamak dari kata kinan, seperti inan jamak ya, juga ainah. Asalnya dari kata as-satru wa taghtiyah, yaitu sesuatu yang menutupi. Wa qad aqarru, dan mereka telah menetapkan atas diri mereka sendiri dengan perkataan mereka, qulubuna fi akinnah, hati-hati kami ada penutup-penutup, penghalang-penghalang, mimma tad'una ilaih, dari apa yang engkau ajak kami kepadanya. Wa fi adanina waqr, dan di telinga kami ada penyumbat. Wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami dan engkau ada penutup, ada penghalang. Fa'mal innana amilun, maka silahkan engkau beramal, kami pun akan beramal. Maka dalam ayat ini mereka menyebutkan bahwasanya mereka ada penutup dalam hati mereka, ada penutup pada telinga mereka, juga ada penutup pada mata mereka. Seakan-akan, atau mereka mengatakan, kami tidak memahami apa yang engkau katakan, kami tidak mendengar, dan kami tidak melihat. Maksudnya apa? Yaitu ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengatakan, kami tidak menerima apa yang engkau sampaikan kepada kami, seperti orang yang tidak faham, tidak melihat, dan tidak mendengar. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika mentafsirkan ucapan mereka, qulubuna fi akinnah mithlil kinana allati fiha as-sahm, hati-hati kami tertutup seperti tertutupnya tempat anak panah. Juga perkataan Mujahid, kaju'batin nabl, yaitu seperti tertutupnya tempat anak panah. Berkata Muqatil rahimahullah, alaiha ghita' fala nafqahu ma taqul, pada hati kami ya, yaitu mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ada penutup sehingga tidak memahami apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. ومن أوصافها ما جاء في قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وهذا يتضمن معنيين، أحدهما أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله،
وأدلة توحيده وعجائب قدرته. والثاني أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به، وهذا الغطاء للقلب أولا ثم يسري منه إلى العين. ومنها ما ورد في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي لا تفقه ولا تفهم ما تقول. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد: على قلوبنا غشاوة فهي في أوعية فلا تعي ولا تفقه ما تقول. وكأنهم ادعوا أن قلوبهم خلقت في غلف، فهم معذورون في عدم الإيمان، فأكذبهم الله وقال: بل طبع الله عليها بكفرهم. وفي الآية الأخرى: بل لعنهم الله بكفرهم. فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم وآثروه على الإيمان، فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة. والمعنى: لم نخلق قلوبهم غلفا لا تعي ولا تفقه ثم نأمرهم بالإيمان وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه، بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها. Di antara sifat-sifat hati yaitu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda, dan kami tampakkan neraka jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a, yaitu mereka yang mata-mata mereka tertutup dari melihat peringatanku dan mereka tidak mampu mendengar. Ayat ini mengandung dua makna. Yang pertama yaitu mata-mata mereka tertutup dari melihat peringatan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Makna yang kedua yaitu hati atau mata hati mereka tertutup dari memahami Al-Quran, tertutup dari mentadabburi Al-Quran, tertutup dari mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Karena hati mereka tertutup, kemudian penutup tersebut sampai kepada mata mereka. Juga di antara sifat-sifat hati yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, wa qalu qulubuna gulf. Mereka orang kafir mengatakan hati-hati kami tertutup. Sungguhnya sebenarnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kekufuran mereka dan sedikit sekali mereka beriman. Juga firman Allah, fa bima naqdihim mitsaqahum, disebabkan mereka melanggar perjanjian mereka, wa kufrihim bi ayatillah, kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, wa qatlihimul anbiya, juga disebabkan mereka membunuh para nabi bighairi haqq, tanpa alasan yang dibenarkan, wa qaulihim qulubuna gulf, juga perkataan mereka hati-hati kami tertutup, bal taba Allahu 'alaiha bikufrihim, sebenarnya Allah lah yang mengunci dan menutup hati mereka disebabkan kekufuran mereka, fala yu'minuna illa qalila, mereka tidak beriman kecuali sangat sedikit. Yaitu artinya mereka tidak memahami, tidak mengetahui, tidak menyadari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga Qatadah dan Mujahid rahimahumullah, ketika mentafsirkan ayat ini maksudnya apa? Perkataan orang-orang kafir, ala qulubina ghishawah, ada penutup, penghalang pada hati-hati kami sehingga tidak bisa memahami dan mengerti apa yang engkau sampaikan.
Seakan-akan mereka mengaku bahwasanya hati-hati mereka diciptakan demikian, diciptakan dalam keadaan tertutup sehingga mereka mendapatkan udzur untuk tidak beriman. Maka Allah Azza wa Jalla mendustakan ucapan mereka. Allah mengatakan dan berfirman, bal qada Allahu 'alaiha bikufrihim. Tapi Allah lah yang mengunci dan menutup hati mereka disebabkan pengingkaran mereka. Juga dalam ayat yang lain, sebenarnya bal la'anahumullahu bikufrihim, sebenarnya Allah lah yang melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Maka di sini Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasanya ditutupnya hati mereka, dijauhkannya mereka dari mendapatkan taufik dan karunia Allah, yaitu disebabkan karena kekufuran yang mereka memilih untuk diri mereka sendiri. Mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengunci dan melaknat mereka. Maka maknanya adalah kami, ya kata Allah Subhanahu wa taala, lam nakhluq qulubahum gulfa, ya, tidak menciptakan hati mereka tertutup, tidak bisa mengerti dan memahami, kemudian kami menyuruh mereka beriman sehingga mereka tidak memahami dan tidak mengerti, ya, akan tetapi disebabkan perbuatan buruk mereka, maka kami hukum mereka dengan mengunci dan menutup hati-hati mereka. ومنها الحجاب كما في قوله تعالى حكاية عنهم ومن بيننا وبينك حجاب وقوله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. والمعنى جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم حجابا يحول بينهم وبين فهمه وتدبره والإيمان به، ويبينه قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وهذه الثلاثة هي الثلاثة المذكورة في قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فأخبر سبحانه أن ذلك جعله، فالحجاب يمنع رؤية الحق، والأكنة تمنع من فهمه، والوقر يمنع من سماعه. ومنها الران كما في قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى عليها بسبب كثرة الذنوب والمعاصي منهم فأحاطت بقلوبهم، وهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها. قال مجاهد هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت القلب. وقال مقاتل غمرت القلوب أعمالهم الخبيثة. وفي سنن النساء والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي هذا حديث صحيح. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله، فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التي اكتسبوها أوجبت لهم رينا على قلوبهم. Di antara sifat-sifat hati yaitu hati yang terhijab, hati yang terhalang, hati yang dihijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman wa min bainina wa bainika hijabun. Ya, perkataan orang-orang kafir yang mengatakan antara kami dan engkau ada penghalang. Juga firman Allah wa idza qara'tal qur'ana, jika engkau membaca Al-Qur'an wahai Muhammad ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan menjadikan antara engkau dan antara orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat penghalang yang menutupi. Maknanya adalah kami jadikan antara Al-Quran yang engkau baca
dan antara mereka ada penghalang yang menghalangi mereka dari memahami dan mentadabburi serta mengimani Al-Quran. Dijelaskan oleh firman Allah yang lain, wa minhum may yastami'u ilaik, dan di antara mereka ada yang mendengarkan kepadamu, yaitu orang-orang kafir, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu, dan kami jadikan pada hati-hati mereka ada penutup sehingga mereka tidak bisa memahami, wa fi adanihim waqra, dan telinga-telinga mereka tersumbat. Wa hadhihi, dan 3 perkara ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang perkataan orang-orang kafir, wa qalu qulubuna fi akinnah, mereka mengatakan hati-hati kami tertutup, mimma tad'una ilaih, dari apa yang engkau seru kami kepadanya, wa fi adhanina waqr, pada telinga-telinga kami, kata orang kafir, ada penyumbat, wa min bainina wa bainika hijabun, antara kami dan engkau ada penghalang. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah yang menjadikan hal tersebut hijab, penghalang yang menghalangi dari melihat kebenaran, al-akinnah, penutup yang menutupi dari pemahaman, dan al-waqr, yaitu penutup telinga yang menghalangi dari mendengarkan. Juga di antara sifat-sifat hati yaitu ar-ran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, ya, karena sebenarnya telah tertutup hati-hati mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Yaitu kenapa hati mereka tertutup? Disebabkan banyaknya dosa dan maksiat yang mereka kerjakan. Maka dosa dan maksiat itu pun meliputi dan menutupi hati-hati mereka. Semoga Allah melindungi kita semua. Dan di antara penghalang terbesar, penutup hati terbesar, bahkan penutup hati yang paling tebal, yaitu adalah dosa-dosa. Mujahid, murid Ibn Abbas, mengatakan huwa dzambul al-dzambi, dosa yang bertumpuk-tumpuk, sehingga hatta tuhita dzunubu bil qalbi, sampai dosa-dosa tersebut meliputi dan menutupi hati, sehingga hati itu pun menjadi hati yang mati. Juga Muqatil rahimahullah mengatakan, ghamaratil quluba a'maluhum al-khabithah, perbuatan keji, perbuatan keji mereka telah menutupi hati-hati mereka. Juga dalam Sunan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal 'abda idza akhta'a khati'atan, sungguhnya seorang hamba jika melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfara, apabila ia meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah serta bertaubat, sukila qalbuhu, maka hatinya akan kembali bersih. Wa in zada zida fiha, tapi jika dia terus melakukan dosa maka ditambah titik hitam tersebut, hatta ta'li wa qalbuhu, sampai menutupi hatinya. Wa huwa ar-ran, itulah yang disebutkan oleh Allah ar-ran, ya, dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya, yaitu penutup yang menutupi hati mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Juga berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kullama adnaba nukita fi qalbihi nuktatun sauda hatta yaswaddal qalbu kulluhu. Seorang hamba setiap dia melakukan dosa maka dititikkan satu titik hitam pada hatinya sampai benar-benar hatinya menjadi penuh dengan titik hitam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan anna dzunubahum, ya, sebenarnya dosa-dosa mereka yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, itulah yang menyebabkan hati mereka menjadi tertutup. ومنها الصمم والوقر كما في قوله تعالى صم بكم عمي وقوله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقوله سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها
ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقوله والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما في آذانهم صمم عن استماع القرآن وهو عليهم عمى أعمى الله قلوبهم فلا يفقهون أولئك ينادون من مكان بعيد مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء. وقال مجاهد بعيد من قلوبهم، والمعنى أنهم لا يسمعون ولا يفهمون، كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم. ومنها البكم كما قال تعالى صم بكم عمي، والبكم جمع أبكم وهو الذي لا ينطق. والبكم نوعان، بكم القلب وبكم اللسان، كما أن النطق نطقان، نطق القلب ونطق اللسان، وأشدهما بكم القلب، كما أن عماه وصممه أشد من عمى العين وصمم الأذن. فوصفهم سبحانه بأنهم لا يفقهون الحق ولا تنطق به ألسنتهم. والعلم يدخل على العبد من 3 أبواب، من سمعه وبصره وقلبه، وقد سدت عليهم هذه الأبواب 3، فسد السمع بالصمم والبصر بالعمى والقلب بالبكم. ونظيره قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وقد جمع سبحانه بين 3 في قوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فإذا أراد سبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره، وإذا أراد ضلاله أصمه وأعماه وأبكمه. Di antara sifat-sifat hati yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu as-samam wal waqr, yaitu hati yang tuli dan hati yang tersumbat. Allah Ta'ala berfirman summun bukmun umyun, mereka tuli, mereka bisu, dan mereka buta. Juga firman Allah ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum a'ma absarahum, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, maka Allah mentulikan telinga mereka dan membutakan penglihatan mereka. Juga Allah Ta'ala berfirman walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh kami telah ciptakan untuk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa sifat-sifat mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak memahami dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak mereka gunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Juga Allah Ta'ala berfirman walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqr wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga-telinga mereka ada penyumbat, wa huwa 'alaihim 'ama, dan mereka buta. Ulaika yunadaun, mereka adalah orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat tadi, fi adanihim samam, pada telinga-telinga mereka ada penyumbat, mereka tuli dari mendengarkan Al-Quran. Wa huwa alaihim ama, mereka buta, Allah membutakan hati-hati mereka sehingga mereka tidak memahami. Ulaika yunadawna min makanin ba'id, mereka adalah orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh, yaitu seperti binatang ternak yang tidak faham, yang tidak mendengar. Wa qala Mujahid, dan Mujahid mengatakan ba'id min qulubihim, jauh dari hati-hati mereka. Maknanya apa? Mereka tidak mendengar dan tidak memahami, sebagaimana
siapa yang dipanggil dari tempat yang jauh, mereka tidak mendengar dan tidak memahami. Juga di antara sifat-sifat hati yaitu al-bukum, yaitu hati yang bisu. Allah Ta'ala berfirman, summun bukumun umyun. Mereka tuli, mereka bisu, dan mereka buta. Dan kata al-bukum jamak dari kata abkam. Apa itu abkam? Yaitu yang bisu, yang tidak mampu berbicara. Karena al-bakam, yaitu kebisuan, itu terbagi menjadi dua, kebisuan hati dan kebisuan lisan. Sebagaimana ucapan itu terbagi menjadi dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Dan yang lebih berbahaya dari keduanya adalah bisunya hati. Sebagaimana buta dan tulinya hati lebih berbahaya daripada buta mata dan tulinya telinga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati mereka bahwasanya mereka tidak memahami kebenaran dan tidak berbicara dengan kebenaran. Karena ketahuilah para pemirsa sekalian, ilmu itu masuk ke dalam hati dari 3 pintu. Yang pertama dari pendengaran, yang kedua dari penglihatan, dan dari hati. Dan ketiga perkara ini ditutup rapat sehingga pendengaran mereka tertutup, mereka tuli, penglihatan mereka tertutup, mereka buta, dan hati mereka tertutup, hatinya bisu. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan 3 perkara ini dalam firman-Nya, wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah. Kami berikan mereka pendengaran, penglihatan, hati. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'. Tapi tidak bermanfaat pendengaran mereka, penglihatan mereka, juga hati-hati mereka sedikit pun. Idz kanu yajhaduna bi ayatillah. Karena disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Maka apabila Allah ingin memberi petunjuk kepada seorang hamba, Allah akan membuka hatinya, membuka pendengarannya, membuka penglihatannya. Dan jika Allah menginginkan untuk menyesatkan, maka Allah akan bisukan, Allah akan tulikan telinganya, Allah akan butakan matanya, dan Allah akan membisukannya. ومنها الغشاوة وهي غطاء العين كما قال تعالى وجعل على بصره غشاوة، وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب، فإن ما في القلب يظهر على العين من الخير والشر، فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه. ومن أوصافها الصد عن السبيل فلا تبصره، كما قال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، أي صد عن الحق والهدى بسبب الباطل الذي زين له. ومنها الشد على القلب كما في قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فهذا الشد على القلب هو الصد والمنع. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد امنعها، والمعنى قصها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان. ومنها الصرف كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فأخبر سبحانه أن فعلهم هو الانصراف، وأن فعله فيهم وهو صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره، لأنهم ليسوا أهلا له، فالمحل غير صالح ولا قابل. فإن صلاحية المحل بشيئين حسن فهم وحسن قصد، وهؤلاء قلوبهم لا تفقه وقصودهم سيئة. Di antara sifat-sifat hati yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu al-ghishawah,
Wahia, yaitu gisyawa ini adalah penutup mata, sebagaimana firman Allah, wa ja'ala ala basarihi gisyawa. Allah jadikan pada mata mereka ada penutup, yaitu penutup yang asalnya ya, dari mata tapi sampai kepada hati, atau penutup mata yang asalnya dari tertutupnya hati. Karena apa yang ada dalam hati akan nampak pada mata seseorang, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Karena mata adalah cermin dari hati yang menampakkan apa yang ada di dalamnya. Di antara sifat-sifat hati juga adalah hati yang terhalangi dari jalan kebenaran sehingga tidak melihatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil. Demikianlah dihiasi untuk Fir'aun keburukan awalnya dan dia dihalangi dari jalan yang benar, yaitu dihalangi dari kebenaran dan petunjuk disebabkan kebatilan yang dihiasi untuknya. Juga di antara sifat-sifat hati yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu hati yang keras. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau telah memberikan Fir'aun dan orang-orang yang berada di sekitarnya, orang-orang dekatnya, pemuka-pemukanya, perhiasan dan harta dunia. Rabbana liyudillu an sabili. Wahai Tuhan kami, mereka gunakan harta tersebut untuk menghalangi manusia dari jalanmu. Rabbana tumis ala amwalihim, ya Allah binasakan harta-harta mereka. Washdud ala qulubihim, keraskan hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, mereka tidak beriman sampai melihat adab yang pedih. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Allah mengatakan telah dikabulkan permintaan dan doa kalian berdua, maka tetaplah berada di atas jalan yang lurus. Kekerasan hati ini yaitu dihalangi dari melihat kebenaran, inilah yang disebutkan dalam ayat tadi. Makanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan maksudnya adalah washdud ala qulubihim, halangi ya, keraskan hatinya sehingga tidak bisa lembut dan tidak bisa lapang menerima keimanan. Di antaranya juga yaitu sifat-sifat hati adalah as-sarf, hati yang dipalingkan. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ma unzilat surah, apabila diturunkan satu surat Al-Quran, nadhara ba'duhum ila ba'din, orang-orang munafik saling melihat satu sama lain, hal yarakum min ahad, apakah ada orang muslim yang melihat kalian? Tsumma sarafu, kemudian mereka berpaling. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun, Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang perbuatan mereka, yaitu mereka insiraf, mereka berpaling, dan Allah juga mengabarkan tentang apa yang Allah lakukan terhadap mereka, yaitu Allah palingkan hati-hati mereka dari Al-Quran dan dari merenungi dan mentadabburi isi Al-Quran, karena mereka bukan orang yang pantas untuk menerima hal tersebut. Hati-hati mereka tidak saleh dan tidak bisa menerima, karena sesuatu itu bisa menerima ya, atau hati itu bisa menerima dengan dua hal. Yang pertama jika baik pemahamannya, dan yang kedua jika baik tujuannya. Dan mereka orang-orang munafik ya, tidak memahami juga hati-hati atau niat-niat mereka adalah niat yang buruk. ومن أوصافها إزاغتها عن الحق كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عن عباده المؤمنين أنهم سألوه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأصل الزيغ الميل، ومنه زاغت الشمس إذا مالت، فإزاغة القلب إمالته، وزيغه ميله عن الهدى إلى الضلال. ومن أوصافها إماتة القلوب كما في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وقوله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وقوله لينذر من كان حيا، وقوله وما أنت بمسمع من في القبور، فوصف الكافر بأنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبور.
وذلك أن القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره، فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل ولا إرادة للحق وكراهة للباطل، بمنزلة الجسد الميت. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian di antara sifat-sifat hati yaitu hati yang berpaling dari kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, maka Allah pun memalingkan hati-hati mereka. Dan Allah berbicara tentang hamba-hamba yang beriman, yaitu mereka senantiasa berdoa meminta kepada Allah, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Dan asli atau asal kata zaig adalah al-mail, yaitu hati yang melenceng. Wa zaghatis syamsu idza malat, yaitu matahari berpindah ya apabila tergelincir. Maka tergelincirnya hati yaitu berpalingnya dari kebenaran dan petunjuk menuju kesesatan. Di antara sifat-sifat hati yaitu hati yang mati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tusmi'ul mauta." Sungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang mati. Juga firman Allah, "Wa man kana maitan." Apakah orang yang mati? Fa ahyainahu, kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, kemudian kami jadikan untuknya cahaya, yamshi bihi finnas, kemudian dia berjalan di tengah-tengah manusia, kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama dengan orang yang berjalan di tengah tempat yang gelap gulita yang tidak bisa keluar darinya. Juga Allah berfirman tentang Al-Qur'an, liyundhira man kana hayyan, agar engkau memberi peringatan kepada orang yang hidup. Juga firman Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, engkau tidak mampu memberi pendengaran, tidak mampu memperdengarkan siapa yang berada di kuburan. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir seperti orang yang mati, yaitu seperti orang-orang yang sudah mati di kuburannya. Karena hati yang hidup yaitu hati yang mengetahui kebenaran, hati yang menerima kebenaran, hati yang mencintai kebenaran, dan hati yang mengutamakan kebenaran dari selainnya. Apabila hati tersebut mati, maka tidak ada perasaan yang dimiliki oleh hati tersebut. Hati tidak bisa membedakan antara yang hak dan batil. Hati yang tidak bisa menyukai dan menginginkan kebenaran dan tidak bisa membenci kebatilan seperti jasad yang sudah mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita semua, memberi taufik kepada kita semua, dan senantiasa memberi petunjuknya kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikian ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, program kajian ilmiah yang telah kita simak bersama. Semoga bermanfaat dan kami mengucapkan